Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Selamat datang di Villain Wrestling Flash News. Ya, masih di seputar ini ya, WrestleMania weekend gitu guys. Ya di weekend di Amerika kan ya, walaupun di sini udah hari Senin ya kalau untuk record ini. Ya pokoknya intinya ini malam gue akan bahas malam kedua dari WrestleMania ke-37. Dan untuk memulai pembahasannya, gua akan memberikan rekap singkat ya dari hasil WrestleMania malam kedua ya. Yaitu show ini dibuka dengan dibuka oleh hostnya yaitu Tyler O'Neil dan juga Hulk Hogan yang menjanjikan bahwa ini ada 5 title match ya. Dan mereka pun mengannounce untuk pertandingan pembukanya itu adalah pertandingan antara Randy Orton yang menghadapi The Fiend gitu ya. Yang dimana dari pertandingan tersebut ya Randy Orton berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Lalu pertandingan kedua ini ada tag team match ya antara pemenang tag team turmoil di malam pertama yaitu Tamina dan juga Natalia yang menantang Nia Jax dan juga Shayna Baszler sang juara bertahan untuk gelar WWE Women Tag Team Champion. Yang dimana Nia Jax dan juga Shayna Baszler ini berhasil mempertahankan gelarnya. Lalu ada pertandingan ketiga yaitu pertandingan antara Kevin Owens yang menghadapi Sami Zayn. Dan Kevin Owens pun berhasil mengalahkan Sami Zayn. Oh iya, di pertandingan antara Kevin Owens dan juga Sami Zayn ini ada YouTube star yaitu Logan Paul yang hadir sebagai bintang tamu spesial untuk Sami Zayn gitu guys. Yang selanjutnya ini ada pertandingan untuk memperebutkan gelar United States Champion ya antara Sheamus dan juga Riddle. Yang dimana di pertandingan tersebut ya Sheamus bisa menjadi juara baru ya untuk gelar United States Champion setelah dia mengalahkan Riddle. Lalu berlanjut lagi ada pertandingan yang bertajuk Nigerian Drum Fight antara Apollo Crews sang penantang menghadapi Big E sang juara bertahan untuk gelar Intercontinental Championship. Yang dimana Apollo Crews ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya setelah sehingga dia bisa menjadi juara baru untuk gelar Intercontinental Championship. Lalu berlanjut lagi ya ada pertandingan ke-6 ya untuk malam tersebut untuk memperebutkan gelar Raw Women's Championship antara penantang yaitu Rhea Ripley menghadapi sang juara bertahan Asuka. Yang dimana Rhea Ripley ini berhasil keluar sebagai juara baru untuk gelar Raw Women's Championship. Dan yang terakhir main event untuk WrestleMania malam kedua yaitu Universal Championship match dengan format triple threat match ya antara Daniel Bryan, lalu ada pemenang dari Royal Rumble edisi 2021 Edge dan juga Roman Reigns sang juara bertahan yang ditemani oleh Paul Heyman dan juga Jey Uso. Dan Roman Reigns pun berhasil mempertahankan gelarnya dan menunjukkan superioritasnya ya sebagai Universal Champion begitu guys. Dan itulah hasil dari WrestleMania ke-37 malam kedua. Dan sekarang gue akan membahas beberapa match ya yang menurut gue ini patut harus dibahas gitu. Dan sebelum gue bahas beberapa match yang akan gue bahas ini, secara overall ini show-nya bagus ya. Match-nya tidak ada yang buruk gitu ya, bagus semua. Tapi ada yang mengecewakan hasilnya, yaitu pertandingan yang pertama dan juga pertandingan pembuka dari WrestleMania ke-37 malam kedua, yaitu match antara Randy Orton menghadapi The Fiend ya, yang ditemani oleh Alexa Bliss di pertandingan tersebut ya. Yang akan gue bahas di pertandingan tersebut ini adalah delivery-nya, ini cerita tuh mau gimana ini ya feud-nya. Karena ini feud yang memang salah satu yang paling ditunggu-tunggu dan juga yang paling panjang ya sepanjang tahun 2020 hingga 2021 ini. Yang kita expect ini tuh feud-nya akan menjadi puncaknya di sini gitu ya dengan kemenangan The Fiend. Tetapi yang ada gitu ya, walaupun kita ya khasnya The Fiend gitu ya, ini pertandingannya
bergimmick gitu ya, pertandingan yang bergimmick gitu, bukan yang pure pro wrestling. Dimana kita lihat bahwa si The Fiend gitu ya, walaupun ya cukup dominasi sampai akhirnya di tengah-tengah pertandingan si Alexa Bliss ini keluar dari Jack in the Box yang box yang digunakan oleh The Fiend untuk masuk gitu ya ke arena pertandingan dengan penampilan baru gitu ya, membuat si The Fiend ini teralihkan sehingga si Randy Orton ini bisa mengalahkan The Fiend ya setelah dia melakukan eksekusi RKO sebanyak 1 kali ke The Fiend. 1 kali gitu ya. Dan dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut gitu ya. Dan lalu si Alexa Bliss menghampiri si The Fiend, tiba-tiba lampu di stadium itu mati dan pada saat nyala kembali hilang. Dan pada saat hilang pun penonton yang kecewa pun melakukan teriakan boo gitu ya. Karena mereka kecewa, mereka mengexpect bahwa ini puncaknya, mereka Randy Orton juga The Fiend akan bertanding all out gitu. Yang kita expect gitu ya, walaupun Randy Orton atau The Fiend yang menang gitu ya, tetapi konsisten lah dalam menunjukkan superioritas untuk si The Fiend ini gitu ya. Jadi kayaknya ini writernya tuh bingung gitu mau bikin si The Fiend ini kayak gimana gitu maksud gue. Karena gini, ada satu match ya pada saat si The Fiend menghadapi Seth Rollins ya kalau nggak salah, di mana si Seth Rollins itu harus melakukan finishing move berapa kali gitu. Terus ada superstar lain ya, gue juga lupa gitu ya. Ya yang intinya yang paling gue ingat itu si Seth Rollins aja harus melakukan finishing move yaitu The Stomp ya, berkali-kali gitu. Tapi masih sehat walafiat gitu si The Fiend ya. Sedangkan si Randy Orton hanya 1 kali RKO, taunya kalah gitu si The Fiend. Yang dimana kan kita expect bahwa selama ini si The Fiend ini dibentuk karakternya itu yang OP banget gitu loh. Sampai berapa superstar pun nggak ada pengaruhnya. Kane aja yang harusnya lebih serem aja kalah gitu. Ya we expect more gitulah untuk dari pertandingan tersebut, dan ini menjadi anti climax ya untuk rivalry antara Randy Orton dan juga The Fiend yang sudah cukup lama berlangsung gitu ya. Walaupun memang ini kita melihat bahwa ada tanda tanya ya dengan perubahan penampilan daripada si Alexa Bliss ini, apakah ada perubahan juga dari The Fiend gitu ya. Walaupun ini jadi tidak konsisten juga karena pada saat comeback-nya si The Fiend juga udah muncul dengan penampilan baru dengan luka bakarnya, karena dari storyline-nya dia memang sempat terbakar ya pada saat penampilan terakhirnya di Hell in Cell gitu ya. Dia dibakar oleh Randy Orton itu. Dia penampil gitu pada saat comeback-nya di Fastlane tuh, dia tampil kayak banyak luka bakar yang memang terlihat. Oh ya, dengan penampilan ini mungkin dia akan menjadi far more superior gitu atau far more overpower gitu ya, menjadi invisible. Mungkin dia akan menjadi penerus si Undertaker gitu ya, dengan win streak yang panjang gitu ya di WrestleMania gitu ya. Tetapi tidak gitu, writernya nggak tahu ini mau ngarahinnya kemana ya, entah writernya entah Vince McMahon-nya ya nggak tahu lah gitu. Oke. Itu terus untuk pertandingan kedua untuk Women Tag Team Championship, gua salut, ini matching yang cukup bagus ya, karena kita lihat ada super powerhouse yang antara Nia Jax dan juga Tamina, lalu Shayna Baszler dan juga Natalya sebagai keduanya yang technician gitu ya. Dia bagus, cukup menghibur gitu ya. Lalu untuk Kevin Owens dan juga Sami Zayn, gua pernah melihat yang lebih bagus untuk keduanya. Ini not the best ya. Untuk Kevin Owens juga si Sami Zayn. Kalau kalian mau melihat pertandingan yang lebih bagus untuk Kevin Owens dan juga Sami Zayn, coba kalian tonton pertandingan keduanya ya di kalau nggak salah itu di event TLC ya. Coba kalian search ya Kevin Owens dan juga Sami Zayn TLC gitu ya. Kalau itulah match terbaik mereka selama mereka di bawah WWE gitu. Jadi gue expect more lah untuk mereka ini. Mereka
bisa dibilang kalau di sirkuit ini bisa disebut the best in the world gitu ya, salah satu the best in the world ya kalau keduanya ini. Mereka masih banyak potensial, tetapi terlalu melibatkan karakter, gimmick ya dibandingkan wrestlingnya gitu, terutama si Sami Zayn lah. Ya walaupun begitu ya udahlah, pokoknya intinya Kevin Owens Sami Zayn, I have been watch better match from both gitu ya. Lalu selanjutnya ini untuk yang Sheamus versus Riddle, lalu juga ada yang Apollo Crews dan juga Big E. Ini kedua-duanya kalau gue sangat suka ya, karena jujur kita bisa melihat gitu ya, Sheamus yang memang bisa dibilang tua, tapi dia bisa mendapatkan momentum yang cukup bagus gitu ya, setelah dia memang gagal yang kita kira gitu ya, bahwa si Sheamus ya udah the end gitu ya, dia bakal kayak apa ya, Kane ataupun kayak kayak Kane gitu ya, yang akan menjadi pengisi doang, atau Big Show gitu ya, nggak akan di ini apa ya, cuma dipakai occasional doang gitu. Tetapi dia tidak ya, setelah feudnya dengan si Drew McIntyre gitu ya, dia terus dapat momentum terus ya sampai sekarang hingga akhirnya dapat United States Championship. Gua harap si Sheamus ini masih bisa melanjutkan ya momentumnya gitu ya. Terus yang Apollo Crews ya, pokoknya Apollo dan Sheamus ini sebenarnya nasibnya 11-12 gitu ya. Yang kita kira si Sheamus ini ya udah bakal disingkirin karena dari sisi umurnya gitu yang udah nggak fit dan juga neck injury-nya. Sedangkan Apollo Crews yang memang kita nggak expect karena dia memang biasanya hanya jadi jobber gitu ya akhir itu, hingga masuk ke masa pandemi di mana kita mendapatkan push yang tidak terduga ya untuk Sheamus dan juga Apollo Crews. Yang dimana si Apollo Crews juga sempat memenangkan United States Championship ya pada saat di Performance Center era untuk WWE. Lalu hingga sekarang dia menang Intercontinental Championship, dan yang gua harap bahwa ya Sheamus dan juga Apollo Crews ini bisa melanjutkan momentumnya lah selama di WWE gitu. Dan yang menjadi pertanyaan ini, apakah Big E ya setelah kalah dari gelar ini ya, dari gelar Intercontinental Championship, apakah dia akan reuni ya dengan The New Day? Begitu, karena The New Day juga pada malam pertama mereka kalah ya untuk gelar Raw Tag Team Championship-nya ya. Kita lihat aja nanti ya di draft dari WWE gitu ya. Yang gua prediksi sih kayaknya Apollo Crews dan Joe Big ini ada satu kali match ya, tapi Apollo Crews bisa mempertahankan. Nanti di draft dari WWE mungkin mereka akan reunited gitu ya, reuni gitu ya, The New Day gitu ya. Karena kita lihat bahwa charmnya sangat berkurang ya pada saat dipisah gitu. Lalu ada Rhea Ripley yang menghadapi Asuka, yang dimana di pertandingan tersebut gitu ya, Asuka kalah ya akhirnya ya, setelah dia cukup lama ya reignnya ya, berapa bulan gitu ya, hampir 6 bulan kalau nggak salah. Dan Rhea Ripley pun walaupun dia melakukan debutnya kemarin di Raw hanya menantang gitu ya dan melakukan pertandingan perdananya di WrestleMania ke-37 ya, sebagai as a member of Raw roster gitu ya, maksud gue ya, debutnya. Walaupun dia ini bukan pertandingan pertama dia di WrestleMania, karena di edisi tahun lalu dia juga bertanding gitu ya menghadapi si Charlotte Flair. Ya itu udahlah edisi tahun lalu. Ya pokoknya di pertandingan ini ya kita melihat bahwa si Rhea Ripley ini memang kelihatan ya oleh pihak WWE ini mendapat push yang sangat bagus, yang sangat edan gitu ya, karena si Rhea Ripley gitu ya baru aja debut langsung dapat kesempatan untuk Raw Women's Championship, menang lagi gitu kan. Sedangkan si Asuka yang memang kita tahu gitu ya, kalau misalnya kalian mengikuti indie, nama Asuka, siapa yang nggak tahu Asuka? Atau dalam indie wrestling itu dia namanya Kana. He's freaking the best ya, salah satu 3 penggulat wanita terbaik di dunia gitu. Ya, si Asuka aja yang merupakan salah satu dari 3 penggulat terbaik di dunia aja, si Asuka pada saat masuk ke Raw aja
dia harus menang dulu Royal Rumble, baru dia bisa menang Raw Women's Championship. Sebelum itu dia enggak gitu. Walaupun memang di NXT dia OP gitu ya, sangat OP sekali. Tetapi 180 derajat ya gitu di main roster. Dan yang terakhir ini untuk main event ya, antara Roman Reigns terus juga Edge dan juga Daniel Bryan. Ini sangat amat bagus, storytellingnya sangat bagus, semuanya work hard gitu ya. Gua mengira gitu ya, pada saat feud antara Roman Reigns dan Edge terus tiba-tiba si Daniel Bryan nimbrung gitu ya, yang hingga akhirnya ini matchnya yang awalnya hanya Roman Reigns sama Edge doang jadi ada Daniel Bryan gitu ya. Gua kira ini si Daniel Bryan ini menjadi penjamin gitu ya, atau menjadi pelapis kalau bila mana si Edge di pertandingan tersebut gak bisa mengimbangi Roman Reigns. Tapi gua salah, karena ternyata si Edge dia memberikan performa yang sangat amat bagus ya untuk penggulat yang sudah absen selama 10 tahun karena concussion. Dan Daniel Bryan ini menambah dinamika yang sangat amat bagus ya untuk feud di antara Roman Reigns dan juga Edge gitu ya, sehingga pertandingan ini pun tidak menjadi boring gitu, karena kita sudah diberikan main event di malam pertama gitu, yaitu dengan format single match, yaitu Bianca Belair dan juga Sasha Banks. Lalu di WWE Champion match juga hanya Drew McIntyre dan juga menghadapi si Bobby Lashley gitu ya. Dan ini memberikan dominasi yang bagus, dan bisa gua bilang ini merupakan the best match ya untuk WrestleMania ke-37 untuk yang triple threat match ya. Tetapi kalau secara overall gue lebih enjoy ke malam yang pertama, karena di sana kita bisa melihat varian pertandingan yang lebih bervarian gitu ya, nggak terlalu bosan, dan kita diberikan juga kejutan-kejutan yang cukup tidak terduga ya, terutama di marquee match yaitu si Bad Bunny itu gitu guys. So untuk penutup gue akan memberikan beberapa pertandingan rekomendasi ya untuk yang malam kedua ini. Ya tentunya main event di malam kedua yaitu triple threat match ya untuk Universal Champion. Lalu yang cukup menghibur juga ini Rhea Ripley yang menghadapi Asuka ya, itu juga cukup bagus. Apollo Crews menghadapi Big E, bagus juga. Dan ada plot twist ya, karena Apollo Crews ini menang karena dia dibantu oleh DBK tuh. Atau dengan gimmick barunya itu Commander Aziz. Buat yang kalian belum tahu DBK itu ini merupakan salah satu karakter yang cukup dominan ya di Raw Underground, yang walaupun emang udah nggak dilanjutin. Raw Underground itu kayak sub show-nya dari Raw yang dibuat kayak ala-ala Bloodsport gitu ya, film Bloodsport ya, kalian bisa cek lah itu apa film Bloodsport. Lalu ya selanjutnya Sheamus dan juga Riddle cukup recommended juga ya, kita bisa lihat. Ya, tapi pokoknya yang paling recommended itu yang triple threat match lah gitu. Kalau yang lainnya hampir sama semua gitu ratingnya. Dan kalau Kevin Owens juga Sami Zayn, nggak deh kalau kata gue, masih ada pertandingan yang lebih bagus antara keduanya gitu di yang sebelum-sebelumnya. Coba kalian cari aja gitu ya. Kalau kalian mau nonton ya boleh lah, bukan pertandingan buruk juga sih mau ditonton, tapi karena gue udah pernah nonton feud antara mereka kedua yang lebih bagus, ya gue agak kecewa lah gitu guys. Dan so begitu saja ya untuk video dari Villain Wrestling Flash News kali ini. Kalau misalnya kalian suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe ya biar nggak ketinggalan untuk video-video dari channel Mr. Villain 88. Dan gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye.